hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih Pak? Kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Jadi untuk nama temennya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Inisial apa ya Pak? Inisial aja Pak. Inisial aja Pak. Siapa? Iya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita Ya, saya kira memang tidak mudah ya bagi Kaisang untuk menjawab pertanyaan soal Jepri ini, jet pribadi ini, karena pastilah maju kena, mundur kena. Begitu kata Kasino Dono Indro dulu ya. Maju kena, mundur kena. Kenapa begitu? Ya sederhana saja. Karena ya serba salah akhirnya. Karena kalau dia mengatakan ini pesawat ini milik pribadi, nggak mungkin. Kalau dia bilang ini sewa, nggak mungkin, nggak ada uang sewanya. Tapi kalau hadiah, nggak mungkin juga. Artinya gratifikasi dari awal dia tahu. Makanya dia bilang jawaban yang cerdas-cerdas tidak cerdas, cerdas-cerdas bodoh, ada CCB, adalah nebeng, ya nebeng teman. Tapi kata KPK yang ditebengi nggak ikut lah. Gimana ini ya? Orang kalau nebeng itu ada orang pergi, lalu kita ikut. Kamu sampai mana? Ya, itu nebeng namanya. Saya mau di tengah jalan turun. Atau di bandara ini aja turun. Selebihnya nggak ikut. Tapi kalau dia nganter, itu bukan nebeng namanya. Bukan nebeng namanya ya. Itu namanya betul-betul dia yang mengendalikan perjalanan tersebut ya. Jadi saudara sekalian, ini hal yang baik bagi pembelajaran. Tapi apa yang ingin saya katakan lagi? Yang ingin saya katakan lagi adalah kelihatannya istana lama makin ambruk, istana baru tak melindungi. Kenapa begitu? Gini, kalau kita bicara tentang perang simbol, the King of Java, Java King, itu tidak mungkin surrender, tidak mungkin menyerah. Apalagi menyuruh anaknya lapor ke KPK, datang ke KPK. Itu menunjukkan bahwa posisinya sudah sangat lemah, sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti prosedur. Tapi kalau nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, KPK punya keberanian untuk memanggil anak presiden karena Java King-nya mau step down, mau surut kekuasaannya. Jadi siapapun nggak ada yang kemudian takut dengan Raja Jawa lagi. Mau gerakkan aparat hukum belum tentu bisa. Mau nembak KPK belum tentu bisa. Karena sejak adanya perpecahan dengan PDIP dan Megawati, justru penguasaan terhadap aparat hukum ini semakin melemah juga. Paling tidak ada perpecahan di sana. Mulyono mungkin bisa pegang polisi, Kapolri, tapi belum tentu bisa pegang BIN. Dan KPK juga belum tentu, karena KPK kita lihat konon proksinya lebih dekat ke BIN dibandingkan ke Polri, kan begitu. Ya itulah dinamikanya kalau kita tidak menegakkan good governance, clean government. Segala sesuatunya bergantung backup politik. Nah ini hal yang buruk dan tidak baik, tidak sehat ya. Begitu saudara sekalian. Kita bacakan ya. Ini ngakak bin ngakak ya.
Kok bisa-bisanya gitu loh. Mengaku bahwa ditebengin tapi temannya nggak ikut. Logika apaan coba ya? Itu. Coba kita bacakan sedikit ya. Kok bisa ada yang ngomong begini ya? Oke. Kita bacakan. Tempo.co Jakarta, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Yang bersangkutan pergi berempat ya, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Pahala menjelaskan 4 penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, kakak istrinya, luar biasa nebeng juga ya, serta seorang staf. Lebih lanjut, ia tak menjawab secara gamblang soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Nanti kita tanya sama temannya, ucap Pahala. Ia juga menuturkan tidak ada pasukan pengamanan presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Enggak. Kan dibilang yang bersangkutan istri, kakak istri dan staf, nggak ada pas pampres. How come? Memang iya nggak ada, ya. Siapa tahu stafnya, tapi nggak berani diklarifikasi lebih lanjut. Pada Selasa pagi, Kaisang Pangarep berkunjung ke gedung lama KPK yang digunakan sebagai kantor Dewan Pengawas Lembaga Anti Rasuah tersebut. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu untuk mengklarifikasi keberangkatannya dan Erina ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 yang menggunakan private jet. Kaisang menyebut dia hanya menumpang private jet temannya. Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng, ucap Kaisang Selasa. Luar biasa ya. Anak presiden nebeng pengusaha, masuk akal nggak ya? Oke. Jadi sobat Erang sekalian, ini yang harus kita pahami ya. Ini ada berita sedikit ya. Ini ada aja ya. Tambahan beritanya adalah Kaisang pulang dari KPK naik BMW plat KSG. Rp 600 juta dengan pajak 12,3 juta. Ada aja orang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep tiba di gedung Anti Corruption Learning Center ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dia datang untuk melakukan klarifikasi atas dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Kaisang mengatakan kedatangannya bersama dengan kuasa hukum dan juru bicara merupakan wujud inisiatif sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Bukan karena dipanggil KPK. Tetap ya, luar biasa. Meskipun sebenarnya saya tidak ada kewajiban katanya kepada awak pers. How come? Setelah menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu kemudian masuk ke dalam mobil BMW 320i CKD AT ya. Mobil berwarna putih tersebut memiliki nomor polisi atau plat nomor B1923 KSG ya. KSG itu Kaisang ya. 1923 itu kita nggak tahu ya apa artinya ya. Jangan-jangan 1 September 2003 ya, 23 belinya. Berdasarkan pantauan Tempo pada aplikasi Jakarta Kini Jaki, BMW 3201 CKD AT dengan nomor B1923 KSG diproduksi pada 2020. Mobil dengan harga jual 601 juta tersebut mempunyai masa berlaku pajak hingga 29 Juni 2025. Yang pajak kendaraan bermotornya PKB terakhir kali dibayarkan pada 22 Agustus 2024. Besaran PKB yang dibayarkan mencapai 12.320.500 per tahun. Selain itu, pemilik kendaraan dengan kode plat belakang KSG juga harus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ sebesar 143.000 sehingga total pajak tahunan yang dikenakan sebesar 12.435.500. Ada aja ya. BMW 3201 ya. Oke sahabat sekalian, luar biasa ya. Untuk seri BMW 3201 Sport 2020 dibekali mesin 2 liter 4 silinder dengan teknologi baru. Mesin itu mampu menghasilkan output tertinggi. Oke, nggak terlalu penting ya. Ya sahabat era sekalian,
Sekarang pertanyaannya, setelah mendapat pengakuan ini apa yang akan dilakukan oleh KPK ya? Di bagian lain Kaisang menyebutkan kalau naik pesawat umum ya itu satu orang 90 juta. Kalau berempat berarti 90 dikali 4 360 juta. Kalau ditetapkan sebagai gratifikasi itulah yang harus dikembalikan kepada negara atau diserahkan kepada negara. Cuman masalahnya adalah apa iya konversinya segitu rendahnya? Beda dong private jet sama pesawat biasa. Kalau naik pesawat biasa ya 90 juta memang kelas bisnis ya ke Amerika Serikat. Mungkin bahkan lebih ya. Kelas bisnis ke Amerika Serikat. Tetapi ya coba dicek saja ya kelas bisnis ke Amerika Serikat kemana tuh, Los Angeles atau apa ya. Atau Philadelphia ya. Philadelphia ya mungkin dia transit di Los Angeles dulu atau apa. Jadi sobat era sekalian ini hal yang menarik sesungguhnya kalau dari sisi bahwa Kaisang mau datang ya walaupun dia mengatakan bukan kewajiban ya masih mau mengelak tetapi jarang loh Raja Jawa mau datang artinya dia surrender menundukkan diri artinya posisinya nggak kuat-kuat amat lagi dan KPK berani-beraninya manggil itu juga KPK juga kemudian sudah tidak punya barrier lagi ketakutan untuk memanggil putra Raja Jawa ya. Secara kekuasaannya memang surut. Tapi coba kalau yang dipanggil penguasa baru, itu agak berat. Dan terlihat bahwa Prabowo tidak mau cawe-cawe ya. Kalau misalnya kata Prabowo kalau Jokowi dicubit dan dia sakit ya yang sakit kita semua atau kami atau kita bahasa dia itu lip service saja kelihatannya ya bukan apa istilahnya ya saya kira bukan sesuatu yang genuine dia mengatakan itu ya sekedar lip service saja bahwa kalau Raja Jawa disakiti dia yang akan dicubit dia yang merasa sakit ya oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya dari jawaban aja nggak masuk akal nebeng teman tapi temannya nggak ikut itu bukan nebeng namanya dipinjemin gitu ya itu kan gimana itu maksudnya bohong sekali bayangkan nebeng teman tapi temannya nggak ikut ya itu namanya dipinjemin gratifikasi ya. Karena di dalam pesawat itu cuma ada dia istrinya, kakak istrinya dan satu staf. Dan satu staf itu harus kita identifikasi apakah satu staf itu aparatur negara ya, aparatur negara atau bukan ya. Kemudian saya selalu Bung Refli Harun, settingan itu apalagi KPK drama mulu biar dibilang sedang bekerja, oke. Tidak seru kalau tidak ada Refli Harun dan Rocky di Rakyat Bersuara sekarang. Oh gitu. Masa tiap minggu kami terus nggak mungkin kan. Ayo bagi siapa saja yang mau kasih gratifikasi ke pejabat serahkan aja pada keluarganya. Mumpung ada contoh dari Mulyono. Sama orang tuanya otaknya nggak nyambung ya. Kemudian pembohong pasti ada alasannya. KPK pasti mencari jalan buat melindungi. Udah muak bobrok selalu dilindungi ya. Bukan nebeng melainkan mejeng. Kemudian gini nih logikanya. Oke, Kaisang itu nebeng. Nebeng ya kepada pengusaha yang sebagai temannya saja dia bisa nebeng. Apalagi sama bawahan bapaknya. Luar biasa ya. Sama anak lawan orang tua yang nggak nyambung. Apa maksudnya nih? Kalau sendiri nebeng, kalau ramai-ramai apa namanya? Nebeng tapi yang punya nggak ikut, apa ini definisi nebeng? Toy Kang Fisang ini berani nggak soemfah focong? Nebeng itu dompleng atau nunut biasanya gratis, bukan gratis ya. Wakakakak Endol Refli Harun sepertinya Wowong nggak peduli Fufu Fafa. Soalnya akun TikTok Gerindra membalas pendukung Anies dengan Fufu Fafa nggak pernah ditolong, diperjuangkan, dibela habis-habisan sampai jadi gubernur ya. Ya nggak ada masalah ya. Jadi sobat era sekalian ya, kita mengungkapkan Fufu Fafa itu bukan minta perhatian Prabowo, tapi sekadar mengatakan ini loh
calon presiden kita, kan begitu ya. Dan ini berita, jadi bukan kemudian mau mengadu domba dan lain sebagainya. Kalau saya sih pribadi, bagi saya baik Prabowo sama Kaisang ya sama-sama bermasalah dalam hal pemenangan pemilu, kan podo wae keduanya ya. Jadi kalau saya tahu logika orang ingin memisahkan antara Prabowo dan Kaisang. Kalau bagi saya dua-duanya bermasalah kalau kita kaitkan dengan pemilu yang curang gitu kan. Kalau nibing tuh orang yang punya ikut pikiran ngacu sama lawan orang tua ye. Nggak jelas nih Alfian Nur. Si Kaisang pikir ada apa ya? Oke, ada berita apa ini? Kita lihat ya, kita lihat saja nanti. Oke, kita lihat apa ini? Ada perkembangan terbaru yang disampaikan oleh teman yang di depan. Breaking news, Kaisang klarifikasi dugaan gratifikasi saya hanya menumpang pesawat teman. Kemudian yang di lingkar ini siapa ini? Hah? Oh ini ya, yang di orang Singapura itu ya. Yegang ya. Ini ya temannya ini kan Yegang numpang kok bisa berkali-kali ya. Jadi temannya itu bukan Yegang, Gang Ye. Ya Yegang juga. Mungkin kita nggak tahu ya namanya Gang Ye atau Yegang ya. Karena gini, biasanya kalau dia di Chinese ya, itu nama family-nya di depan jadi Yegang. Tapi kalau dia di Inggris atau di Singapura mungkin Gang Ye jadinya. Ya dia Yegang ya Gang Ye ya itu. Yang pakai celana pendek katanya gitu ya. Tampilkan aja. Itu yang berkali-kali. Jadi nebeng sama temannya itu Gang Ye atau Yegang pemilik Garena ya. Garena itu pemilik Shopee ya. Begitulah bunyinya ya. Kemudian si Kaisang pikir rakyat bodohnya, ya nebeng tapi pemilik pesawat tidak ikut, itu apa artinya? Bapak sama anak sama saja, kebohongan apalagi yang engkau dustakan, salam kopi Padang. Ini salah bro, masa dibilang kebohongan apalagi yang kau dustakan ya? Mestinya fakta apalagi yang kau dustakan ya, kalau kebohongan ya pasti dusta. Itu. Oke, apalagi ya? Kalau yang bukan bawaan bapaknya, dia berani nebeng apalagi sama bawaan bapaknya. Oke. Tangkap dan penjarakan Raja Jawa dan keluarganya. Nebeng katanya lain kali bisa nebeng transfer itu. Jangan-jangan yang nyetir pesawatnya si bocil sendiri.